Malam itu hujan turun dengan derasnya. Lia duduk sendirian di halte tua dekat jalan utama. Tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Hatinya remuk, matanya sembab oleh tangis. Hari ini, dunia seakan benar-benar berbalik arah untuknya. Orang yang paling ia percaya justru mengkhianatinya. Lia hanya bisa menunduk, tak tahu kemana harus pulang. Di saat semua terasa hancur, sebuah bayangan pria perlahan mendekat dari kejauhan. Itulah Arga. Arga berdiri di depan Lia. Hujan masih turun deras. Dengan ragu ia melepas jaket hitamnya dan menyelimuti tubuh Lia yang menggigil. Lia terkejut, tapi air matanya kembali jatuh. Untuk pertama kalinya malam itu, seseorang peduli padanya. Lia menatap Arga dengan mata sendu, seolah ingin bercerita tentang semua luka yang ia rasakan. Arga tak banyak bicara. Ia hanya menunduk dan menggenggam tangan Lia dengan lembut, memberi kehangatan di tengah dinginnya malam. Malam itu Lia masih gemetar kedinginan, hujan turun semakin deras. Arga pelan-pelan menarik tangan Lia, mengajaknya berdiri. Dalam hatinya, Lia merasa aneh. Sejak ayahnya meninggal, tak ada satupun orang yang peduli padanya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengulurkan tangan dengan tulus. Tatapan mata Arga membuat Lia sedikit tenang. Seolah semua kesedihannya selama ini bisa dia lepaskan di hadapan Arga. Malam itu, Arga akhirnya mengajak Lia berteduh di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lia awalnya ragu, tapi langkah lembut Arga membuatnya merasa aman. Angin malam berhembus pelan, dan suara hujan jati musik sunyi yang menenangkan. Lia duduk sambil menggenggam kedua tangannya yang kedinginan. Sedangkan Arga menuangkan segelas teh hangat. Lia terdiam. Bukan karena takut, tapi karena mulai merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setelah beberapa menit, suasana canggung perlahan mencair. Lia mulai menceritakan sedikit tentang hidupnya. Kesepian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tentang malam-malam sepi yang selalu ia lewati sendirian. Berharap ada seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Arga hanya diam, tapi tatapannya penuh perhatian dan ketulusan. Lia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti beban di dadanya perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Hujan di luar masih turun deras, tapi hati Lia mulai terasa hangat. Dalam hening yang lembut itu, tumbuh sebuah rasa yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Malam semakin larut, hujan tak kunjung reda. Lia mulai merasa nyaman di samping Arga. Tawa kecil perlahan muncul di sela-sela percakapan mereka, sesuatu yang sudah lama tak Lia rasakan. Arga juga mulai terbuka, menceritakan sedikit tentang kehidupannya yang sederhana namun penuh perjuangan. Mereka tertawa kecil saat menyadari banyak hal yang ternyata sama. Seakan takdir sengaja mempertemukan dua hati yang kesepian. Dalam keheningan yang hangat itu, Lia mulai merasakan ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Perasaan halus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah menghabiskan waktu cukup lama bersama, Lia dan Arga memutuskan untuk berjalan pulang melewati jalan setapak yang basah oleh hujan. Payung kecil yang mereka gunakan hanya cukup untuk menutupi sebagian tubuh, membuat bahu mereka saling bersentuhan. Lia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Arga berjalan pelan agar Lia tak terpeleset di jalan licin. Dalam diam, ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka tanpa perlu banyak kata. Lia merasa aman berada di samping Arga. Beberapa hari setelah kejadian di bawah hujan itu, Lia dan Arga mulai sering bertemu lagi. Kadang tanpa sengaja, kadang karena saling mencari alasan untuk bertemu. Tapi di balik senyum tipis Lia yang selalu ia tunjukkan pada Arga,
tersimpan luka yang tak pernah ia ceritakan. Suatu sore, Arga melihat Lia duduk sendirian di taman, memandangi langit yang mulai gelap. Tatapannya kosong, seakan sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri. Arga hanya diam di sampingnya, tak ingin memaksa Lia bicara. Hening, tapi hangat. Di antara angin sore itu, Arga sadar Lia bukan hanya gadis pendiam yang ia temui saat hujan, tapi seseorang yang sedang berjuang melawan kesedihan yang dalam. Sejak hari hujan itu, Arga sering datang ke rumah Lia. Ia tahu, di balik senyum lembut gadis itu, ada sesuatu yang rapuh. Lia selalu bilang kalau dirinya baik-baik saja, tapi sorot matanya kadang kosong, seperti menahan sesuatu yang berat. Arga tak banyak bertanya, ia hanya menemani, membawakan roti hangat, mendengarkan cerita kecil, dan terkadang hanya duduk diam di teras rumah Lia sambil menikmati sore. Namun, di dalam rumah besar itu, tekanan dari orang tua Lia semakin menjadi. Mereka menuntut Lia untuk sempurna nilai tinggi, sikap anggun, masa depan gemilang. Tapi tak satu pun yang menanyakan, apakah Lia bahagia? Malam itu, ketika semua orang terlelap, Lia berdiri di depan cermin menatap wajahnya sendiri. Lalu berbisik lirih, "Apa aku cukup baik untuk dunia ini?" Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Lia. Setiap pagi, ia dipaksa tersenyum di depan keluarganya, menutupi semua rasa sakit di dalam hati. Ibunya menegur setiap kesalahan kecil, ayahnya jarang pulang, dan rumah yang megah itu terasa dingin tanpa kasih sayang. Satu-satunya pelarian Lia hanyalah pesan singkat dari Arga, "Jangan lupa makan ya. Aku pengen kamu sehat." Pesan sederhana itu justru membuat Lia bertahan 1 hari lagi. Namun malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, Lia berlari keluar rumah tanpa arah. Hujan turun deras, dan air matanya bercampur dengan air hujan. Arga yang menerima telepon dari tetangga Lia langsung panik tanpa pikir panjang. Ia berlari menembus hujan mencari gadis itu. Di tengah gelap dan derasnya hujan malam itu, Arga akhirnya menemukan Lia di taman dekat halte, duduk bersandar di bangku besi. Tubuhnya gemetar, mata sembab, dan bibirnya pucat. Tanpa ragu, Arga langsung berlari menghampiri dan memeluk Lia erat. "Kenapa kamu di sini? Aku khawatir banget," katanya dengan suara bergetar. Lia tak bisa berkata apa-apa, hanya menangis di dada Arga, seolah semua rasa sakitnya tumpah dalam pelukan itu. Hujan masih turun deras, tapi bagi mereka, dunia seolah berhenti. Di bawah payung kecil yang hampir roboh, dua hati yang sama-sama hancur kini saling menemukan kehangatan. Setelah lama berpelukan di bawah hujan, Arga perlahan menarik Lia ke dalam warung kecil di pinggir taman yang masih buka. Ia mengambil handuk dari tasnya, lalu perlahan mengeringkan rambut Lia yang basah. "Kenapa kamu gak pulang? Udah malam," ucap Arga lembut. Lia menunduk, suaranya pelan, "Aku cuma pengen sendiri, tapi aku takut sendirian." Arga menatap Lia lama, lalu menggenggam tangannya. "Mulai sekarang, kamu gak akan sendirian lagi," katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Lia hanya menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, bibirnya sedikit tersenyum. Malam semakin larut. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Arga meminjamkan jaketnya pada Lia. Mereka berjalan berdampingan di bawah langit yang masih mendung. Lia terlihat diam, menunduk sepanjang jalan. Arga akhirnya bertanya pelan, "Lia, kamu kenapa sih kelihatan sedih terus?" Lia terdiam lama sebelum menjawab, suaranya bergetar. "Aku cuma capek. Dari kecil hidupku harus sempurna di mata orang lain. Tapi nggak ada yang peduli aku bahagia atau enggak." Arga menatap Lia penuh iba, tak tahu harus berkata apa.
Ia hanya mempererat genggaman tangannya di bahu Lia, berusaha memberi kehangatan tanpa banyak kata. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di depan rumah besar dengan gerbang tinggi dan taman yang rapi. Arga menatap kagum, tapi Lia justru menunduk, wajahnya kehilangan cahaya. "Rumahmu besar banget, Lia," ujar Arga dengan nada kagum. Lia tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Rumah ini besar, tapi rasanya dingin," bisiknya lirih. Dari balik jendela, tampak seorang wanita paruh baya memandang tajam ke arah mereka, ibunya Lia. Lia menelan ludah, lalu cepat-cepat berpamitan pada Arga. "Terima kasih, Arga. Aku harus masuk. Nanti Mama marah." Arga hanya bisa menatap saat Lia melangkah masuk. Saat pintu tertutup, perasaan tak tenang menyelimuti hatinya. Entah kenapa, ia tahu ada luka besar yang Lia sembunyikan di balik senyumnya yang lembut. Malam itu udara terasa berat. Lia duduk di tepi ranjang dengan mata yang masih sembab. Ia baru saja dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena pulang larut malam. Namun jauh di lubuk hatinya, Lia bukan marah, tapi hancur. Semua kata yang keluar dari mulut ibunya terasa seperti pisau yang menggores jiwanya. Ia hanya ingin dimengerti, ingin disintai, tanpa harus selalu dibandingkan dengan kesempurnaan yang tak pernah bisa ia capai. Sementara di luar kamar, ibunya pun menahan air mata. Ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai anaknya tanpa menyakiti. Dan malam itu, dua hati yang sama-sama hancur, terpisah oleh dinding dan kesalahpahaman. Malam itu terasa panjang bagi Lia. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit-langit yang redup diterangi lampu kecil di pojok ruangan. Kata-kata ibunya masih terngiang di kepala dingin, menusuk, seolah menyalahkan Lia atas segala hal yang salah. Dadanya terasa sesak, tapi air matanya sudah kering. Di atas meja, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Arga. "Aku gak tahu apa yang lagi kamu hadapi, tapi kamu gak sendiri." Lia menggenggam ponsel itu erat. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum kecil muncul di wajahnya, tipis tapi nyata. Pagi harinya, Lia duduk di balkon kamarnya. Udara segar menyentuh wajahnya, meski matanya masih sedikit bengkak. Ia menggenggam secangkir teh hangat sambil membaca ulang pesan dari Arga malam tadi. Entah kenapa, pesan sederhana itu terasa menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lia berani membalas. "Terima kasih, Arga. Aku cuma butuh seseorang yang percaya aku masih bisa kuat." Dan dari situlah, percakapan mereka mulai berlanjut setiap hari. Sedikit demi sedikit, Arga menjadi cahaya kecil yang menuntun Lia keluar dari gelapnya masa lalu. Hari demi hari berlalu. Arga mulai sering datang ke rumah Lia, awalnya hanya untuk memastikan Lia tidak sendirian. Tapi tanpa mereka sadari, kehadiran Arga membawa warna baru di hidup Lia. Mereka sering duduk di taman belakang rumah, berbicara ringan sambil menikmati angin sore. Lia perlahan mulai tersenyum lagi. Bukan senyum palsu seperti dulu, tapi senyum yang muncul dari hati. Bersama Arga, Lia merasa hidupnya yang gelap mulai punya sedikit cahaya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kedekatan Lia dan Arga mulai tersium oleh orang tua Lia. Mereka marah besar bukan karena Arga berbuat salah, tapi karena mereka menganggap Arga bukan orang yang selevel dengan keluarga mereka. Malam itu Lia dipanggil ke ruang tamu. Suara orang tuanya meninggi, menyalahkan Lia karena membiarkan dirinya dekat dengan orang seperti Arga. Lia hanya bisa diam, hatinya perih. Ia merasa tak punya kendali atas kebahagiaannya sendiri. Sejak malam itu, hidup Lia berubah drastis. Orang tuanya terus menekan Lia agar menjauh dari Arga.
Telepon dan pesan dari Arga dilarang dibalas. Bahkan semua akses untuk bertemu pun ditutup. Lia merasa terkurung dalam rumahnya sendiri, seolah seluruh dunia menghilang. Ia mulai kehilangan senyum, kehilangan semangat. Dan setiap malam hanya bisa menatap jendela, berharap Arga datang seperti dulu. Tapi tak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya sepi. Hari demi hari berlalu, Lia makin terpuruk. Kamar yang dulu penuh tawa kini menjadi saksi sunyi air matanya. Ia berhenti keluar rumah, berhenti tersenyum. Bahkan berhenti berbicara dengan siapapun. Lia mulai kehilangan arah. Hidupnya seolah tak lagi punya warna. Setiap malam, ia menangis dalam diam. Memeluk lututnya rasakan itu satu-satunya cara agar ia tak hancur sepenuhnya. Di dalam hatinya, hanya satu nama yang ia bisikan. Arga. 6 bulan telah berlalu. Namun luka di hati Lia tak kunjung sembuh. Setiap hari ia hanya berdiam diri di kamar, menolak semua ajakan orang tuanya. Ia merasa dikhianati, dipaksa menjadi seseorang yang bukan dirinya. Orang tuanya yang awalnya keras, kini mulai merasa bersalah. Melihat anak semata wayangnya perlahan kehilangan semangat hidup. Di balik pintu kamar, mereka hanya bisa mendengar tangis lirih Lia yang tak pernah berhenti. Mereka pun mulai menyadari bahwa semua tekanan yang mereka berikan perlahan telah menghancurkan jiwa anak mereka sendiri. Sudah berbulan-bulan Lia mengurung diri di kamar. Tubuhnya makin kurus, matanya sembab setiap hari. Ibu Lia tak sanggup lagi melihat anaknya seperti itu. Sementara ayah Lia tetap bersikeras bahwa Arga hanya membuat hidup Lia makin terpuruk. Namun, di balik diamnya, ibu Lia mulai bertindak sendiri. Malam itu, tanpa sepengetahuan suaminya, ia menulis sebuah surat dan menghubungi Arga. Dalam hatinya hanya ada satu harapan. Semoga anaknya bisa tersenyum lagi. Pagi itu, Arga terbangun oleh suara ketukan pintu kecil di rumah kontrakannya. Saat ia membukanya, amplop putih tergeletak di depan pintu. Tangannya bergetar ketika membaca isi surat itu, surat dari Ibu Lia yang memintanya untuk kembali. Karena Lia sudah benar-benar hancur tanpa kehadirannya. Tanpa pikir panjang, Arga bergegas bersiap. Ia tahu, ini saatnya ia kembali. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai orang yang benar-benar mencintai Lia sepenuh hati. Malam itu rumah Lia sunyi. Hanya suara angin malam yang berhembus pelan lewat jendela. Saat semua orang terlelap, bel rumah tiba-tiba berbunyi pelan. Ibu Lia yang masih terjaga membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu, berdiri Arga dengan raut wajah tenang tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia menggenggam jaketnya yang basah oleh embun malam, seolah menahan rindu yang lama ia pendam. Ibu Lia sedikit terkejut, tapi ia bisa melihat ketulusan di mata Arga. Setelah beberapa detik hening, Ibu Lia hanya mengangguk pelan, seakan memberi restu tanpa kata. Arga pun melangkah masuk perlahan, menapaki rumah yang selama ini jati dinding pemisah antara dirinya dan Lia. Langkah Arga terdengar pelan menyusuri ruang tamu yang temaram. Setiap langkahnya terasa berat, seolah menembus jarak panjang antara dirinya dan Lia. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Arga melihat Lia duduk di tepi ranjang menatap kosong jendela kamar. Pipinya terlihat basah, matanya sembab. Lia terkejut saat menyadari kehadiran Arga, tubuhnya menegang sesaat. Namun begitu Arga melangkah mendekat, air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan karena kelegaan. Tanpa berkata apapun, Arga duduk di samping Lia. Udara malam yang masuk lewat jendela terasa hangat karena kehadiran seseorang yang Lia rindukan selama ini.
Lia tidak sanggup lagi menahan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Tanpa ragu, ia bangkit dan langsung memeluk Arga dengan erat. Tangisnya pecah bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena kelegaan. Rasa rindu yang ia simpan begitu lama akhirnya menemukan pelabuhannya. Arga tak berkata apapun. Tapi genggamannya yang lembut di punggung Lia sudah cukup membuat Lia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dari balik pintu, ibu dan ayah Lia menyaksikan semuanya dalam diam. Hati mereka perlahan luluh, menyadari bahwa melarang hanya membuat anak mereka semakin hancur. Sejak malam itu, hidup Lia dan Arga berubah. Orang tua Lia yang dulu keras, akhirnya mulai membuka hati dan merestui hubungan mereka. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh kebahagiaan dan dukungan keluarga. Lia perlahan sembuh dari luka batinnya. Bukan hanya karena cinta Arga, tapi juga karena akhirnya ia diterima apa adanya. Arga selalu ada di sampingnya, menggenggam tangan Lia seakan berjanji tidak akan pernah melepaskannya. Mereka melangkah bersama, bukan lagi sebagai dua orang yang berjuang sendirian, tapi sebagai sepasang kekasih yang saling menguatkan. Cinta mereka kini bukan lagi rahasia tapi kebahagiaan yang nyata. Cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah. Tapi ketika dua hati saling percaya dan bertahan, kebahagiaan akan menemukan jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Lia dan Arga sampai akhir. Semoga kisah ini menginspirasi dan menghangatkan hati kalian.